Hai semuanya, welcome to Kopi PM Podcast. Salam kenal semuanya. Ini adalah konten pertama kita, persembahan dari mahasiswa Universitas Emputan Tular, Fakultas Ilmu Komunikasi. Podcast kita kali ini akan membahas tema yang sangat menarik, bersama dengan narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Oh iya, podcast kita kali ini berlokasi di tempat usahanya salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Emputan Tular tentunya, yaitu di Kopi Bersua, letaknya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, buat kalian yang tinggal di sekitaran sini, boleh banget kalian mampir bawa temennya, keluarga, atau gebetan ke Kopi Bersua. Gimana? Tempatnya nyaman kan? Dan sesuai yang aku bilang tadi, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah menunggu kita, membahas tema yang sangat menarik. Kalian penasaran kan? Biar gak terlalu lama, yuk langsung kita samperin mereka. Halo semuanya. Hai. Apa kabar? Baik. Nah teman-teman, jadi sesuai yang tadi Cindy bilang, kalau misalkan kita lagi ada di Kopi Bersua, dan ini adalah tim dari Universitas Emputan Tular, dan ini adalah Fakultas Ilmu Komunikasi kita ini, dan ini karya kita, dan salah satunya podcast Kopi PM ini. Nah kali ini kita memang lagi mau bahas tentang public relation, tapi lebih ke cyber VR-nya. Nah sebelum masuk ke materi-materi yang nanti mau kita bahas, Cindy mau perkenalin diri dulu. Kalau Cindy udah jelas, Cindy Sagita namanya, dan Cindy biasa dipanggil Cici. Terus Cindy ini angkatan 2019 di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah sekarang kita kenalin nih ke kakak yang paling ganteng di sini. Siapa nih namanya? Halo semua, nama aku Arvin Rafa. Aku adalah mahasiswa Universitas Emputan Tular, Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2019. Di samping aku ini ada Nama saya Mai, halo semua. Saya angkatan 2020, baru join tahun kemarin ya pas masa pandemi ya. Jadi angkatan di angkatan Saya, bawah. betul. Saya Fakultas Ilmu Komunikasi juga sama dengan kakak. Nah teman-teman, jadi di podcast pertama kita ini kita mengundang salah satu dosen tetap dari Universitas Emputan Tular, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah ini dia Ibu Selvi Sofiawati, SIKOM MIKOM. Halo Ibu, selamat sore. Halo Ibu, selamat sore. Apa kabar Ibu? Gimana kondisinya? Gimana kalian sehat? Alhamdulillah baik. Ini gimana nih, bukan sekarang lagi pandemi juga, apakah Ibu kena COVID atau gimana, atau mungkin keluarga kali Ibu? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Syukur ya, alhamdulillah saya dan keluarga sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya masih aktif ya, mudah-mudahan ya juga kerja aktif, tetap produktif ya walaupun di saat masa Pandemi benar. Oke, gimana nih? Iya nih, sebelum kita mau tanya-tanya lebih lanjut, kita tuh pengen tahu nih, Ibu kan di sini udah jadi dosen tetap ya di Universitas Emputan Tular. Nah, kita tuh pengen tahu aja gitu selama Ibu di Universitas Emputan Tular ini bagaimana prosesnya, terus mungkin Ibu kenapa memilih menjadi dosen ilmu fakultas komunikasi gitu. Mungkin kan kalau kita lihat kadang Ibu cocok juga jadi Tapi Ci, matematika. kayaknya lebih cocok kalau kita tanya dulu deh, Ibu kapan sih baru pertama kali join ke kampus itu pada tahun berapa ya? Pada tahun 2017 saya. Oh, berarti sebelum kita masuk dong. 4 tahun Iya. ini ya, sudah 4 tahun. Jadi baru ya saya kenal dengan Cindy. Iya. Bener. Angkatannya baru ya. Dan kita juga kenalnya pas online ya Bu. Iya. Iya. Saat pandemi sudah online dan alhamdulillah ya sekarang sudah mulai level PPKM-nya sudah Sangat turun, jadi kita benar. bisa tatap muka ya, bersua lah ya. Bersua ya. Terus ibu pilih komunikasi kenapa sih? Pilih ilmu komunikasi sebenarnya dulu saya kuliah itu saya pengennya ambil akuntansi atau ekonomi sebenarnya. Ya tadinya. Cuma kok lebih ke passion saya ya. Karena saya dari dulu tuh bawel. Kayaknya komunikasi itu kan orang berpikir komunikasi itu yang penting bisa ngomong gitu ya, bawel gitu. Nah, tapi merasa itu passion, akhirnya saya memilih ilmu komunikasi.
cocok lah ya Bu. Cocok. Daripada aku Cocok ya, bukan fisika ya saya yang mungkin matematika cocok. Lebih ke matematika. Nah, justru lebih pengennya ke ekonomi ya. Oh, Ekonomi kan realitas ya. Benar-benar. Betul. Intinya juga uang ya. Iya. Salah satu ini juga alasan ibu masuk ke dosen. Masuk dosen sebenarnya sebelumnya saya bekerja sebagai praktisi ya. Praktisi saya pernah di dunia kerja ya sambil mengajar. Jadi mengajar itu sebenarnya side job tadinya. Wow. Tapi memang dari kecil saya cita-citanya pengen jadi guru. Gurunya Oh, apa? jadi guru. Iya, Cita-cita kecil ya, Bu? Tapi guru TK, bukan mahasiswa kayak kalian nih. Awalnya, Iya, awalnya, awalnya niatnya. pengennya namanya juga cita-cita Iya, ya. iya. Minat jadi guru karena apa ya? Kayaknya tuh ada kepuasan batin ketika kita bisa sharing ilmu Ilmu, benar. Tapi ternyata mungkin ditakdirkannya menjadi dosen. Nah, itu karena awalnya memang tidak niat juga sih. Jadi saya ketika lulus S1 kebetulan dapat kesempatan untuk melanjutkan S2 Oh, ya, iya. beasiswa. Lalu ya sudahlah, ternyata sekarang dosen itu harus linear. Akhirnya Oh. dan setelah lulus alhamdulillah juga dapat kesempatan ada kekosongan ya Iya. di sana ya di UMT ya. Akhirnya saya mencoba bergabung dan sampai sekarang alhamdulillah ya. Wih, hebat Keren loh, ya keren banget. perjalanannya. Ibu ngomongin tadi ibu bilang ngomongin beasiswa ya Bu ya. Oh iya. Kita belum tanya nih Bu, ibu S1, S2-nya di mana sih Bu? S1-nya saya di Universitas YAI, IAI ya. Oh, iya. YAI. Oke. Lanjut ke S2 di Mhm. sana. Sebenarnya kemarin juga setelah S2 itu ada surat ya untuk masuk S3, tapi kebetulan memang belum ada ilmu komunikasi ya. S3 di Jakarta ini masih Oh iya. ya untuk S3 ilmu komunikasi sayangnya masih ini ya, masih terbatas ya batasnya ya. Terus kalian gimana nih? Gimana? Seru nggak nih? Masuk fakultas Komunikasi seru ya. Seru Iya, banget. karena itu sama Jauh kayak nih, ibu. seru banget, betul. Ini kayaknya semuanya kita nih bawel-bawel lagi Iya, benar. Senang tampil, senang depan orang, jadi Benar, namanya benar. pilih komunikasi. Iya, itu karena kalau misalkan kita kuliah dengan passion kita, mungkin kita ngejalaninnya juga gampang. Jadi setiap kita dapat tugas atau mungkin nanti bakal pas skripsi itu nggak bakal terbebani gitu. Betul. Biasanya kan orang kayak langsung ke trigger, aduh gue capek nih kalau misalkan kuliah ini segala macam. Apalagi kita nih rata-rata fakultas ilmu komunikasi kan bisa sambil kerja nih. Betul. Kita ngejalaninnya enjoy aja gitu, kerja terus kuliah karena ya itu kita nikmatin dan emang passion kita sama kayak ibu. Iya, memang. Kalau dulu juga saya waktu kuliah memang sambil kerja ya. Perjuangan Kerja dan memang itu harus memanage waktunya tuh ya. Luar Aduh, biasa ya. Jadi luar biasa. jadi makanya saya tuh merasakan gitu ketika jadi dosen sekarang merasakan mahasiswa yang sambil bekerja itu seperti apa. Iya. Ibu mau tanya sedikit nih, ada nggak sih Ibu sedikit tips buat seorang mahasiswa yang sedang berkuliah sambil bekerja, gimana sih cara memanage waktu yang baik dan benar versi Iya. Ibu? Pasti. Sebenarnya ketika kita memilih sesuatu ya, kita akan memilih jalan hidup kita itu kita harus komit dan konsekuen ya. Dalam artian kalau misalkan kalian kan sudah tahu nih, bekerja itu berapa jam Iya. ya, pasti terikat dengan atasan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memilih, yang paling utama itu coba diskusikan dulu. Kalau misalkan posisinya kita bekerja dulu ya, Bekerja, ya. kita diskusikan dengan atasan apakah mendukung atau tidak. Karena support dari kantor itu sangat mempengaruhi ya, sangat Iya, mempengaruhi benar. ketika menjalankan kuliah. Nah, ketika sudah memilih kuliah, berarti kalian juga harus komit. Berarti waktu kalian untuk main atau mungkin untuk tidur itu akan berkurang. Betul. Waktunya akan berkurang. Karena itu pilihan. Iya. Ya, karena itu pilihan. Kalian harus komit. Cuma enaknya sekarang pandemi kan online. Kan? Online, Bisa Iya, lebih banyak online. waktu sebenarnya. Iya. Bisa di mana saja ya, bisa Iya. mobile. Bahkan di kantor pun kalian masih bisa. Bisa. kuliah. Tapi ketika tatap muka ya sudah, waktunya kuliah memang harus sudah. Karena kan sudah dijadwalkan ya. Iya, Sama juga betul. dengan kita bekerja. Sudah dijadwalkan ya itu lah. Yang penting kita harus bisa komit sama waktu dan prioritaskan dulu yang mana. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, di sini kita baru dapat tips dari Ibu Selfie gimana sih cara memanage waktu yang baik dan benar. Oke, teman-teman, langsung aja kita kali ya, kita tanya-tanya
Boleh lebih nih. dalam lagi nih tentang tentang cyber. cyber PR. Mungkin sebelum ke cyber PR-nya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih cyber PR ini mata kuliah apa. Nah, sebenarnya kita ini di public relation karena kita nih memang ada yang fokus di Penjurusan. ya penjurusannya di public relation. Nah, kita mau minta pendapat aja nih dari Kak Mei atau mungkin siapa atau mungkin dari Ibu langsung apa itu public relation, biar mungkin kalian yang nonton nih belum tahu apa sih Pak PR itu yang biasa kalian dengar gitu. Silakan. Mau Kak Mei atau Boleh. Rahma? Public relations itu biasa juga kita kenal dengan humas Ya. ya, atau kepanjangannya hubungan Hubungan masyarakat. masyarakat. Iya. Jadi public relations itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin komunikasi Iya. ataupun menjalin hubungan yang baik dengan publik untuk menjaga citra yang baik dari perusahaan tersebut. Menjalin komunikasinya itu bukan hanya dengan internal tapi juga dengan eksternal. Eksternal. Nah, teman-teman, tadi kita udah nanya nih ke Kame pendapat dia tentang apa itu public relation. Nah, sekarang giliran versinya Ibu Selvi nih. Apa sih public relation itu, Ibu? Soalnya kan kita cuma tahu sekedarnya kurang lebihnya. Awalnya sebelum masuk ke ilmu Fakultas Ilmu Komunikasi ini kita cuma tahu sebatas humas, terus dia yang ngelola kayak citranya perusahaan gitu. Kita kan cuma tahu itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Ibu seperti apa gitu yang bedanya untuk PR ini. Oke, baik. Sebenarnya sih tadi yang disebutkan sama Mei memang seperti itu ya. Lebih spesifiknya memang PR itu lebih ke a good image maker ya, menjaga atau menciptakan nama baik perusahaan atau reputasi. Nah, kalau kita sudah mulai belajar ya mendalami public relation, bukan hanya perusahaan ya, sebenarnya diri kita sendiri pun itu bisa ya kita branding seperti apa. Iya. Karena menurut saya itu sebagai seorang personal ya, manusia itu memang harus punya personal branding. Tapi Betul. dalam artian bukan untuk pencitraan ya, bukan untuk pencitraan, tapi bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita di hadapan publik seperti apa. Apalagi kita misalkan sudah di dunia kerja, public relation itu bukan hanya perusahaan yang kita bawa, bukan hanya diri kita, tapi nama baik perusahaan yang besar. Seperti itu. Eksternal juga Ya, ya. hubungan baik. Makanya kalau misalkan asiknya belajar public relation itu kita bisa menjaga hubungan baik dengan banyak orang ya, Iya, bukan benar. seperti pertemanan, Iya. gitu ya, bukan hanya di keluarga ya, keluarga, tapi kita juga pertemanan bisa kita menjaga hubungan baik seperti itu. Jadi lebih luas ya. Iya, lebih luas. Nah, kalian sendiri gimana nih? Sudah belajar ilmu komunikasi dan masuk jurusan humas atau PR, gimana nih rasanya? Rafa, gimana nih Aduh. Rafa nih? Kalau saya dulu Bu ya, kalau dari saya pribadi setelah masuk humas PR itu jadi lebih apa ya? Jadi lebih banyak berpikir untuk terus maju, terutama dalam bidang komunikasi saya pribadi, terus juga kepada hospitality kebetulan ini apa usaha saya lebih meningkatkan hospitality-nya kepada customer agar merasa nyaman. Benar. Begitu. Itu PR itu sangat-sangat membantu saya banget sih Bu dalam komunikasi gitu. Iya, betul banget ya. Apalagi nih salah satu mahasiswa ya, Ardin Rafa ini punya usaha. Loh, ini patut dicontoh ya. Harus. Inspirasi. Benar. Masih muda, kreatif dan berjiwa usaha ini ya nih. Salah satunya nih Kopi Bersua. Kalau Jadi dari tadi kita minum. sudah sebelum belajar dia sudah mengimplementasikan bagaimana hospitality ya, service excellence ya, menjaga reputasi. Betul. Nah, kalau dari Cindy gimana nih Cindy? Kalau dari Cindy, semenjak Cindy mempelajari public relation ini, kebetulan kan pekerjaan juga memang di bidangnya sebenarnya marketing, tapi memang di perusahaan Cindy dia nggak ada PR-nya, jadi lebih Cindy yang ngelola itu. Nah, setelah mungkin sebelumnya Cindy udah melakukan hal-hal tersebut, tapi nggak tahu tuh ini tuh apa-apa, dan mungkin Cindy nggak tahu nih ngeevaluasinya seperti apa gitu. Setelah dapat pelajaran-pelajaran yang didapat nih di inputan tular, oh ternyata kalau misalkan case-nya seperti ini, Cindy harus seperti ini gitu. Misalnya kalau ada masalah di eksternal itu kita harus apa, dan kita harus benar-benar punya planning sebagai PR-nya juga gitu. Dan nggak hanya ke perusahaan, tapi kita harus aware juga ke masyarakatnya gitu. Oke, good ya. Jadi memang sudah terimplementasikan karena Benar. memang di sini mahasiswa di sini rata-ratanya memang sudah Bekerja. Kerja. Oke.
Kalau dari kami mungkin gimana? ada tambahan Oh, yang aku di pekerjaan Aku juga kebetulan pengalamannya udah cukup banyak juga, lumayan ya. Apalagi sekarang itu mengena juga, bahkan banget ya, Iya. mengena banget itu komunikasi ke kerjaan sekarang gitu. Aku sekarang kan ngebantu asisten untuk managing director. Iya. Jadi banyak banget komunikasi dengan pihak luar, bukan cuma Iya. internal, Betul. bahkan untuk pihak luar tuh lebih banyak gitu. Jadi itu ngebantu banget gitu. Terus satu lagi aku juga kepengen banget tuh sekarang ada plan juga ke depan untuk mendalami corporate communication. Jadi Oh, iya. lagi lebih kenal Oh, lagi iya, emang betul, ke betul. Aku juga. komunikasi. Satu lagi nih yang paling aku suka ya di Fakultas Ilmu Komunikasi di UMT. Kebetulan Apa tuh? apa ya, semenjak aku masuk walaupun masih baru ya, masih tahun kemarin, beda banget. Aku sebelumnya sudah pernah kuliah di tempat lain ya. Di sini pas di UMT prakteknya lebih banyak. Iya. Betul. Prakteknya lebih banyak itu aku. Bikin kita Jadi nggak, semangat. kadang ya sebagai mahasiswa itu kita tuh dengan teori doang itu agak boring. Bosen banget. ya. Betul. Dan belum tentu juga kadang-kadang saya bicara straight to the point ya. Kadang apa yang kita pelajari sekarang bisa lupa dalam waktu 3 bulan ke depan, bahkan 2 bulan juga kadang bisa lupa. Tapi saya senangnya itu dosen-dosen di UMT itu banyak banget tugas prakteknya. Dan itu Itu aktif. lebih ngena dan Iya. lebih masuk di saya gitu. Itu dan itu kepake banget di dunia kerja. Betul. Itu senang banget. Kayak gimana? Bener Iya, jadi kita kayak terbiasa untuk ngobrol sama orang-orang lain, gak hanya Iya. internal. Terus Betul. kita tahu nih tata cara kita ngomong kalau sama ini gimana, sama Betul. ini gimana. Gitu. Public speakingnya benar-benar diajarin Benar-benar banget lebih kenal lah ya. Iya. di sini. Betul. Jadi memang itu sebagai tantangan dosen ya. Kita sebagai dosen terlebih lagi mungkin ada dipandang sebelah mata mungkinnya dosen muda gitu Iya. ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menggait mahasiswa? Sebenarnya mahasiswa pada saat ini kan generasi milenial ya. Generasi milenial ini sudah nggak bisa didikte, sudah tidak bisa didikte dengan teori-teori. Iya. Tapi bagaimana kita cara membuat belajar itu asik, membuat belajar itu enggak bosan gitu ya. Dengan cara ini, salah satunya ini ya, project kita di mata kuliah Cyber PR. Ini project kita membuat podcast ya. Membuat podcast ini salah satu untuk kreativitas kalian, menghasilkan karya bagaimana sih, dan kita bisa sharing pengalamannya, sharing tentang hal-hal yang memang meaning ya, seperti itu ya. Jadi sangat kepake banget. Kepake lah ya. Ini berarti teman-teman Nggak mungkin nyangka ya, UMT, saya juga pertama kali pas kenal UMT nggak nyangka, oh ternyata asik juga loh kampusnya. Iya, awalnya Iya, mungkin awalnya juga emang ngiranya Iya. gitu. Ternyata kalau udah di jalani Jalani, dan kita tahu iya. prosesnya di Asik. Dan dosennya gaul-gaul ya, nih kita Gaul-gaul. ngajakin dosen, Jarang ngopi loh. bareng loh. Iya, kita ngopi bareng sama dosen itu jarang banget. Iya. Jadi dosen tuh harus bisa ini ya, menjadi ikut apa sih maunya mahasiswa ya, bukan hanya apa sih maunya. Iya. Karena supaya apa ya, tantangannya menjadi dosen itu bukan hanya, kalau tujuan saya ya, bukan hanya untuk kasih pelajaran, tapi bagaimana mendidik, membimbing, dan supaya apa yang kita jelaskan, apa yang sudah kita sharing itu bisa diaplikasi ya di dunia kerja, dan memang bisa dipahami dengan baik. Karena masih banyak mungkin ya beberapa, mungkin kita oke, teori banyak tapi terkadang bosan ya, boring. Makanya salah satunya ya dengan praktek-praktek seperti ini Iya. untuk terimplementasikan dengan baik seperti itu. Oke. Bu, jadi balik lagi nih ke topik kita tentang tadi cyber PR itu, menurut Ibu cyber PR itu apa sih ya? Cyber PR ya, sekarang kan sudah masuk industri 4.0 ya, era 4.0 atau bisa disebut dengan digital public relation. Ini kita akan menuju ke 5.0 seperti apa. Jadi memang sangat diperlukan dan penting ya. Terlebih lagi kalau kita menjadi sebagai seorang PR atau mungkin sebuah perusahaan ya, itu kita harus melek teknologi pastinya, karena adanya perkembangan teknologi kita supaya tidak ketinggalan zaman. Jadi cyber PR itu memanfaatkan digital yang ada sekarang. Bagaimana sih promosinya kan, gitu ya, mengelola media sosial dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu kalau dilihat dari teknologi sekarang, promosi sekarang, cyber PR ini lebih mengarah ke target milenial atau secara umum luas sih?
Sebenarnya sih targetnya umum ya, khususnya. Tapi kan sekarang itu banyak halayak yang prioritas yang menjadi prioritas utama itu halayak milenial. Karena apa? Banyak sekali ya sekarang tuh terlahir konten-konten creator ya, orang-orang kreatif. Nah, bagaimana kita kalau misalkan kita sebagai PR atau kita punya perusahaan, bagaimana kita mengelola atau membranding perusahaan kita melalui media sosial atau melalui digital ini kan, supaya apa? Supaya lebih dikenal banyak masyarakat. Dan ini sebenarnya sih untuk kelebihannya kan lebih efektif ya. Lebih efektif ya, karena kita memanfaatkan yang ada tanpa bayar kan. Kalau dulu kan harus baliho yang besar gitu, harus iklan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu pun masih bisa masih dipakai. Tapi yang seperti usaha-usaha yang baru-baru merintis gitu ya, yang memang mungkin secara anggaran belum ada budget untuk iklan, kan bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat akun seperti Rafa nih ya, bisa juga membuat akun Kopi Bersua. Bagaimana sih promosi atau digital strategi marketingnya tuh ada di sana, ada di media sosial. Kak Cici gimana Ci? Ada mau tanya-tanya lagi nggak nih? Mungkin dari aku, ini kan tadi kita udah bahas tuh PR-nya, terus apa itu cyber PR-nya. Di sini mau tanya ke Ibu, jadi apa sih kaitan cyber PR dengan bidang kehumasan? Oh, sangat berkaitan ya pastinya. Kita sebagai PR, walaupun mungkin kita jurusan public relation ya, mungkin suatu saat kita akan menjadi PR atau mungkin salah satunya menjadi owner ya, owner. Paling sendiri itu cyber PR, karena kita harus mengikuti era. Kita nggak boleh ketinggalan zaman. Eranya apa? Ya PR itu harus selalu up to date. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang sudah ada, walaupun mungkin tantangannya lebih banyak. Di luar sana ya, pesaing itu lebih banyak. Nah, kita harus lebih kreatif. Bagaimana kreativitas kita dilahirkan ya melalui digital itu, dengan memanfaatkan digital atau cyber capitalism. Gitu. Iya sih, karena sekarang kan sosmed lebih gampang juga orang tahu informasi-informasi. Terus kita juga harus bisa nih menyaring info-info, apalagi kita kan sebagai PR, jadi apa yang kita informasikan itu harus benar-benar fakta ya. Ya, nah mungkin tantangannya seperti itu ya, dengan adanya teknologi atau perkembangan teknologi ini kadang kebebasan pers itu terlalu gitu ya. Bahkan warganet ya sekarang ya, atau netizen. Nah, itu sebagai PR juga harus bisa memfilter ya, memfilter komentar-komentar pasti ya. Enggak perusahaan, kita pun pasti ya ada yang suka, ada yang tidak, ada yang komen, ada haters ya. Kalau arti katanya haters ya, Mei sendiri punya haters nanti. Mungkin cantik Cici kayaknya ya, kayaknya lebih banyak hatersnya ya. Nah, itu kita juga sebagai PR harus bisa memfilter bagaimana info-info yang memang muncul atau berita-berita yang muncul, itu kita sebagai PR harus bisa memfilter informasi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Rafa? Aku ada nih pertanyaan. Tapi aku mau flashback sedikit ke belakang. Apa tuh? Di luar cyber PR, tapi masih nyamper PR. Iya, nggak apa-apa dong. Bu Selvi, aku mau tanya nih Bu. Kalau kita lihat pihak eksternal dalam perusahaan, itu kan ada Bu ya, yang namanya pesaing. Pesaing itu kan termasuk ke dalam pihak eksternal ya. Oh iya. Kenapa sih Bu perusahaan itu butuh pesaing? Bukankah pesaing itu bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh antara perusahaan kan gitu ya? Nah, kenapa sih Bu? Oke. Kalau misalkan kita nggak punya pesaing, kayaknya tidak ada motivasi untuk bisa maju. Kita tidak bisa berpikir lebih inovasi. Kayak contohnya kalau kamu nih ya, Cindy atau Rafa gitu ya. Kalau nggak ada saingan nih, Rafa naksir sama Cindy nih. Kamu kalau nggak ada saingan kayaknya gampang gitu. Iya. Jadi nggak kreatif. Lurus aja ya. Pasti diterima, orang nggak ada saingan. Coba kalau ternyata Cindy ada saingannya, kamu yang suka, pasti kan dia ngasih bunga, saya ngasih deposito. Itu yang dibutuhkan. Jadi pasti berpikirnya lebih kreatif. Nah, kreativitas kita akan lahir di situ karena adanya pesaing. Nah, jadi kita juga tidak boleh memandang pesaing itu sebagai ancaman, tapi sebagai peluang. Lihatnya sebagai peluang. Dengan adanya pesaing, bagaimana kita bisa membedakan atau bisa menonjolkan kelebihan perusahaan kita atau usaha kita.
seperti itu. Jadi ketika adanya pesaing, antar perusahaan itu harus saling memberikan sesuatu yang terbaik ya Bu ya untuk Iya. pada customer masing-masing. Iya, karena memang setiap orang atau perusahaan pasti punya kelebihannya ya. Iya. Apa ini? Nah kalau misalkan VR kan ada analisis SWOT ya, kalau kita ada apa-apa ya. Nah bagaimana kita bisa melihat ancaman menjadi Ancaman, peluang ya, dan kekurangan kita menjadi kelebihan. Kelebihan. Seperti itu. Itu di semester berapa analisis Ya, SWOT? masih Ayo, ingat nggak? Semester 2. Semester dua ya? Aku masih ingat Masih ingat ya? Masih tahu. Alhamdulillah ya, Iya. masih ingat. Berarti dosennya sukses Iya, ya. katanya presentasi, pakainya praktek, kita Praktek. langsung presentasi dan ada studi kasus, jadi kayak masih inget, Oh. oh itu, siapa? Nah Oh, seperti iya. itulah ya metode-metode belajar juga saya gunakan memang dengan presentasi, karena kita orang komunikasi ya, apa sih tujuannya supaya bisa berkomunikasi dengan baik ya, supaya bisa public speaking ya, salah satunya ya contohnya dengan praktek-praktek presentasi Iya. seperti itu. Ngelatih. Makanya lebih kepada praktek ya, praktikumnya dibandingkan teori, walaupun ya teori juga perlu ya. Benar. Untuk dasar lah kalau teori, Iya, praktek iya. itu perlu banget, apalagi ini kita bukan umur yang berapa gitu, dan waktunya kita mulai belajar untuk cara ngomong di depan orang, segala Betul. macam. Walaupun sekarang lagi kuliah online pun, ini Cindy ngerasain kuliah offline sama online itu Cindy lebih percaya diri di offline, tapi online tuh malah kayak terbebani, padahal itu adalah sama aja harusnya gitu, tapi Iya. malah terbebani. Tapi dengan adanya setiap mata kuliah itu presentasi akhirnya jadi terbiasa. Kita Benar. terbiasa untuk berkomunikasi di depan Iya. umum walaupun bersama teman-teman dan dosen hanya dan dosen Benar. saja ya. Benar banget. Dari kamu Oke. mungkin ada pertanyaan? Iya, terkait sosial media ya, yang lagi rame, yang lagi marak, semua orang-orang kayaknya nggak ada deh orang zaman sekarang yang nggak punya sosial media. Umur Even anak pun Iya. SD juga udah punya sosmed ya. Ibu Bahkan- juga ya. Iya, Bahkan mama kami saya nggak aja tahu. punya. Oh gitu, mamanya ibu juga punya. Iya. Bisa gitu mamanya. Oh, Kami. iya, Facebook. Oh ya? Kami juga harus tahu kucing pun sekarang hewan. Oh iya, dan aku Oh, pengen iya. bawa kucingnya Nalisa Manoba. Iya. Iya, Iya, jadi benar, sampai hewan sekarang pun tuh sudah aku punya akun. punya Anak bayi sudah dibuat akun. Iya, iya. Bayi sudah dibuat akun. Kayaknya tuh udah jadi hal penting ya sekarang ya sosmed ya. Nah, kita kaitkan sama ke bisnis ya, ke perusahaan. Menurut ibu, karena nggak semua perusahaan tuh punya sosmed. Iya. Nggak semua perusahaan ya, tapi ada beberapa, Yang banyak punya. juga sih yang udah punya. Menurut ibu, sebenarnya itu penting nggak sih perusahaan itu punya Punya sosial media sosmed. sendiri, tapi yang benar-benar dikelola secara profesional ya, Bu, ya, bukan cuma sekedar buat Bikin. itu nggak dikelola. Iya, ada yang Penting nggak buat ibu sebenarnya? Kalau untuk era digital ini ya memang penting ya. Kalau memang kita mau persaingan bisnis kita lebih luas ya. Karena apa? Tapi terkadang memang mereka hanya membuat tapi tanpa tahu mengelolanya. Oh. Memanage-nya seperti apa? Sebenarnya itu yang lebih penting. Bagaimana kita frekuensi posting ya, dalam artian kita captionnya seperti Caption, apa, iya. itu harus dipelajari gitu ya. Memang tidak sembarangan asal posting. Karena itu ada strategi-strategi khusus ya. Nanti kalian belajar di strategi digital marketing. Wow. Iya, itu di semester berapa? Semester berapa ya? Kayaknya di atas ya, di atas. Ini masih di atas kita ya. Nah, ini kan belum dapat. Jadi memang penting ya media sosial. Bahkan kita pun yang pribadi kan tadi ya, mungkin yang tadinya tidak kenal dengan kita bisa kenal. Oh iya, benar juga Yang sih. jauh ya, katanya kan jauh di mata dekat Dekat di hati. Dekat di hati. Aduh. Dekat di hati. Jadi tapi bagaimana kita bisa mengelola media sosial kita dengan baik? Tadi bukan dalam artian kita harus pencitraan, tidak, Iya. ya, Itu tidak. tadi Tapi personal branding tadi. kita pribadi itu kan punya konsep diri. Apa Iya. yang ingin kita refleksikan ke publik seperti apa? Pengennya terlihat seperti apa sih gitu ya. Tapi harus sesuai sebenarnya, bukan hanya di dunia maya ya, tapi di dunia nyata. Nah, perusahaan juga seperti itu. Yang pertama itu bisa branding awareness ya, memperkenalkan brand kita kepada halayak yang lebih ramai, dan tadi ya terkait budget itu lebih efektif ya media Iya, sosial. makanya dia gratis. Betul, betul sih. Terus gampang juga kalian monitor itu kok, kan kalau misalkan ada keluhan, Iya. saran Iya, kritik dari betul. customer, Jadi bisa lebih dimonitor ya, gampang. komunikasi interpersonalnya dapat. Iya, sekarang tuh kayak kita lebih dekat, biasanya perusahaan lebih dekat sama customernya gitu Iya, kalau dengan betul. sosmed, karena mereka gampang gitu. Oh, aku mau cek nih apa aja yang mereka punya, si produk apa aja, mereka langsung cari. Apalagi sekarang kita udah nggak lepas banget dari sosmed, udah Dari pasti sosmed. setiap hari sebelum ngapa-ngapain kita udah pasti cari tahu dulu nih di sosmed, itu berarti memang Iya,
Iya, bangun tidur pasti kamu yang dilihat Instagram. Like postingannya ini berapa banyak ya? Yang nonton Reelsnya berapa banyak? Yang nonton Reelsnya berapa sekali. Iya. komen? Kok turun kenapa ya? Aduh, nah itu juga jadi sebenarnya jadi peluang untuk Iya. kita bisa lebih produktif. Benar, Media benar. sosial itu seperti TikTok. Jadi banyak sekarang. Iya, kalau aplikasi kita yang memang membantu. konsekuen ya, misalkan kita mau buat akun gitu ya, mau buat kalau misalkan memang didalami lebih produktif itu bisa menghasilkan. Iya. Ya, malah yang Malah menjadi bisa jadi uang. iya, bisa jadi uang loh. Jadi memang manfaatkan lah ya media atau digital public relation atau digital saat ini. Oke. Ibu, Siapa dulu? kamu apa? Oh, ya. Aku? Rapa dulu. Aku dulu. Rapa dulu, Oke. Rapa dulu. Soalnya ini masih berhubungan banget Konten nih ya. sama Oh iya, kalian. iya, Rapa dulu, Rapa dulu. Ibu, aku mau nanya nih. Kalau dilihat zaman sekarang, kalau kita lihat zaman sekarang, menurut ibu penting nggak sih kita harus mengikuti promosi konten yang kekinian mengenai pemasaran produk yang akan kita jual? Gimana? Sebenarnya tergantung dari personal branding kita tadi ya. Branding kita itu apa? Kekhasan kita apa? Keunikan kita apa? Tapi ya tidak menutup kemungkinan kita juga harus update dengan berita-berita sekarang yang viral gitu ya. Contohnya saya lihat seperti Bitter Sweet by Najla kalau nggak salah. Oh, iya. Iya, maksudnya Lumer-lumer. itu siapa sih yang nggak tahu gitu ya? Iya. Dia konten-kontennya itu dia tidak soft selling ya. Jadi tidak langsung ini menjual harganya segini. Iya. Tapi dia misalkan dessert sultan gitu, mungkin sekarang kan iya. ada kata-kata sultan gitu ya, oke. dessert sultan, Dessert seblak, iya. ya seblak gitu, karena kan sekarang kekinian juga kan. Mm-mm. Nah boleh diikutin gitu, tapi dengan tidak plagiat pasti ya. Jadi Oke. itu hal-hal yang kreativitas kita yang memang harus dilahirkan gitu. Boleh kita secara up to date apa nih yang sedang booming, apa nih yang sedang viral, tapi tetap dalam menggunakan yang bijak ya. Maksudnya kontennya yang tidak terkait Mainnya dengan apa ya? rasis Iya. seperti itu. Masih Jadi Rafa nih Kopi Berdua bisa ya strategi digital marketingnya bisa promo-promo itu lebih ke soft selling ya, Iya, mungkin dengan soft selling. konten-konten yang kekinian ya, atau mungkin bisa ngajak Cindy ya. Ayo, Yang penting Semangat. jangan plagiat. Benar banget. Tetap kreativitasnya harus ada. Harus ada. ya. Mungkin lanjut aku nih, aku mau nanya sampai tadi rebutan ya, kita tuh kayak Soalnya gebu-gebu kepo sama banget nih iya. pengen ngedalamin untuk cyber PR ini loh. Nah, Belum iya. tentu nanti bisa ngundang dosen lagi. Bener. Iya. Kalian ngelihat kayak gini aja pasti kayak wah seru juga. Itu pas kita pelajaran nih yang mau nanya itu rebut-rebutan. Kondisinya kita Bener, bener, rebut-rebutan bener, bener. ya. Nah, Cindy mau nanya nih Bu, jadi di zaman digital saat ini peran PR kan tidak hanya dituntut mahir dalam tulisan, namun juga dituntut agar bisa beradaptasi dengan teknologi tadi yang susah-susah segala macam. Nah, saat menanggapi berita yang tidak baik terhadap perusahaan, apa nih yang perlu kita lakuin sebagai PR dengan menggunakan atau memanfaatkan sosial media? Oke. PR itu kalau kita punya perusahaan gitu ya, Iya. kita bekerja di sebuah perusahaan itu kita harus melihat dulu. Jadi jangan sampai asal ada isu, asal ada berita miring kita klarifikasi atau kita press release langsung dengan tanpa tahu menganalisis masalahnya apa. Karena pernah ya ada seperti itu, tapi ternyata jadi bumerang. Benar. Bumerang sendiri buat perusahaan. Nah, sebagai PR itu harus mendeteksi dulu masalahnya itu levelnya dari mana. Ya, level ringan, sedang, bahkan berat. Kalau memang urgent, langsung mungkin konferensi pers atau mungkin press release melalui media sosial atau klarifikasi. Kita harus menganalisis dulu. Ya, pentingnya yaitu mungkin lebih cepat kalau dengan media sosial. Itu Ya, ada dengan riset PR. Iya benar. Salah satu mata kuliah kita. Riset PR ya. Riset PR. Jadi mungkin kalau kita press release mengirimkan ke koran gitu ya, atau mungkin media sosial, media konvensional kan Agak lama, ya. Tapi kalau kita punya akun media sendiri mungkin bisa lebih cepat. Iya. Itu sih. Dan Lebih cepat dipublikasikan Ya, juga ya. lebih cepat dipublikasikan. Tapi sebagai seorang PR jangan langsung juga. Jadi kita harus mengidentifikasi masalahnya. Dianalisis dulu seperti apa sih, apakah masalahnya dari siapa, atau mungkin kan sekarang banyak pesaing yang memang adalah katanya yang pesaing itu mah karena pesaing Oh, gitu iya, ya, dia kalah buat-buat saing, ya, ya, seperti itu buat-buat. harus dianalisis. Jadi sebagai PR itu tidak harus emosinya ya yang dipakai, tapi logikanya. Oh iya, berarti
Dari personal kitanya juga harus kayak nge-cover, jangan sampai kita tiba-tiba oh ini nggak baik nih beritanya, perusahaan kita bisa turun segala macam, langsung jebret aja kita. Padahal itu belum tentu, mungkin kita harus analisis dulu ini seperti apa, warna apa, segala macam kalau emang. Dan kita harus tahu juga berarti ya Bu, efek dari kita ngeluarin si press release atau nanti press conference ini seperti apa gitu. Iya. Jadi file-nya kita udah tahu nih seperti Iya, apa. pemainnya harus tahu ya. Jadi memang bukan hanya communication skill ya, seperti biar ya, tapi emosional ya, Harus mobilitas, integrasi itu harus punya lah ya. Itu seru banget. Seru banget ya guys ya. Ada Gimana? Kak Mei atau Rafa ada pertanyaan oh. lagi mungkin dari Kak Mei? Iya. Ya, Kayaknya kita udah terlalu panjang ya. Oh. Panjang banget kalau Aduh, tapi bahas kayak, iya, cyber masih seru. PR. Ya, sebenarnya masih seru banget, tapi ya terakhir nih kita pertanyaan buat Oke, terakhir guys. terakhir. Karena dari tadi kita udah yang Iya, sana banyak sini banyak banget pembahasannya dan ini ternyata udah Kalau sampai misalkan di nanti kita. teman-teman juga pada mau Penasaran, ada ada yang mau namanya pengen ditanyain. apa namanya mendalami lagi, kita bisa bikin lagi sih sebenarnya. Iya, next time kita bakal- iya. rutin untuk bikin podcast tentang komunikasi sih. Yang Jadi, penting nanti di komen aja, di komen Oke, di bawah. nanti komen di kalau bawah ya, memang guys. mau lebih lanjut lagi nanti kita bahas lagi, kita undang lagi. Boleh kan? Di Boleh. Boleh dong. Boleh ya, Di boleh komen mau banget. bahas apa? ya nanti kalian misalkan kalau mau request Kak minggu depan boleh dong bahas tentang apa gitu, atau riset PR tadi yang pernah disebutin Kak Mei gitu atau apa gitu. Itu boleh banget nih, kalian mau nanya apa kalian komen aja di bawah, jangan sungkan ya. Nanti kita bakal bahas, kita bakal kupas tuh mungkin sama dosen atau mungkin sama mahasiswa-mahasiswa kita yang emang udah pernah bekerja di bidang itu gitu. Nah, pertanyaan terakhir ya untuk closing. Apa itu? Pesan ibu apa sih buat anak-anak anak muda lah ya, anak-anak muda sekarang mungkin yang belum berkuliah, yang mau ada planning mau kuliah nantinya tahun depan kah atau kapan mau ngambil jurusan PR, mungkin ya pesan ibu buat mereka Ada motivasi mengambil Iya. ilmu komunikasi apa gitu. gitu buat mereka tentang PR ini lah. Oke, sebenarnya sih semua jurusan bagus ya. Iya. Semua jurusan saya nggak mungkin, wah jurusan komunikasi. Tergantung dari passion, tergantung dari passion. Cuma yang saya rasakan selama saya mempelajari ilmu komunikasi ya, mungkin khususnya communication, asik gitu ya. Jadi ternyata kita tuh komunikasi itu bukan hanya ngomong, Iya. bukan hanya modal bawel, bukan hanya modal omong kosong ya, tapi ternyata ada interpersonal skill, cara memahami orang lain seperti apa, bahkan metode atau teknik mendengarkan pun ada. Jadi kita bisa lebih empatinya, ya, simpatinya, ya dapat lebih peka lah. Diharapkan gitu ya, ketika kita sudah belajar atau mempelajari teori-teori komunikasi, kita bukan hanya berbicara dengan orang tuh asal ngomong, tapi bagaimana kita lebih peka terhadap sesama, terhadap orang-orang, terutama nanti di dunia kerja ya, orang ketemu si A, si B dan lain sebagainya seperti itu. Misalkan ibu ada nih nanti teman-teman gitu yang di luar, jangan-jangan ntar komunikasi, iyalah mereka cocok nih komunikasi sekarang bawel gitu, kayak sini kayak saya itu bawel, ya cocok aja sama komunikasi. Kalau saya mah agak pendiam gitu. Kalau menurut ibu gimana? Bisa kan? Soalnya ada yang Bisa emang dipakai ya? pengen, tapi mereka karena didapat tugas sama Iya, sebenarnya bisa dilatih ya bu. Bisa, komunikasi itu bisa dilatih. Jadi semakin kita sering, justru pengalaman itu yang lebih berharga ya. Jadi semakin kita sering ketemu orang, ya ketemu dengan siapa, itu bisa melatih komunikasi kita. Ya namanya baru belajar ya nggak langsung. Iya, Saya wajar pun ya. masih pada tahap belajar. Saya malah bisa belajar dari Cindy, dari Mei, dari Rafa dan dari mahasiswa-mahasiswa lain ya. Oh ternyata pengalaman-pengalaman mereka luar biasa, itu bisa menjadi pembelajaran. Jadi jangan, intinya sih percaya diri sama percaya sama diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri Kemampuan sendiri. kita. Buat diri sendiri guys ya. Satu lagi boleh nggak? Boleh banget. Soalnya bu, kalau sampai sekarang nih sekian lama ibu di bidang menekuni profesi sebagai seorang dosen, masih ada rasa deg-degan gitu nggak sebelum presentasi? Iya, sebelum ini ngajar. adalah kendala para mahasiswa. Masih ada nggak deg-degan sebelum presentasi? Sebelum presentasi, sebenarnya itu manusiawi ya untuk deg-degan itu.
Justru saya lebih deg-degan kalau saya presentasi di depan orang yang saya kenal, kayak keluarga. Iya. Oh gitu. Ya, dibandingkan ke publik yang memang saya belum kenal. Belum kenal. Jadi dibawa ya pastilah ya ada deg-degan, terutama kalau materinya cukup berat misalnya. Tapi sebenarnya itu tantangan itu harus kita ya dengan cara apa? Mungkin latihan, mungkin banyak latihan. Tapi mahasiswanya asik-asik kok. Jadi kayaknya ya kalau saya kan maksudnya enggak nyantai aja gitu ya. Ya, terlalu kaku. Dibawa asik aja gitu. Dibawa asik Ya, aja dibawa asik kalau ya, belajar kalau sama Bu mengajar, Selvi ya. guys. Tapi kalau misalkan jadi narasumber mungkin ya, atau mungkin public speaker di umum Yang formal. itu manusiawi ya, deg-degan itu manusiawi. Kayaknya nih next time kita bisa bikin topik teknik presentasi ya. Oh, benar ya, bisa. Oh. Soalnya berguna banget ya. Iya, pengen tahu tuh tips-tipsnya dari Iya, ibu tuh benar-benar. apa sih selain ngatasin rasa deg-degan, persiapan materinya. Terus Materinya. satu lagi, kalau ada pertanyaannya nggak tahu cara mengalihkannya Iya. bagaimana. Ada itu dalam mahasiswa banget. Iya, itu karena kita bisa aja tiba-tiba ngeblank ya pada saat Iya. presentasi, dan bisa aja tiba-tiba itu nggak ada di pertanyaan itu nggak ada di materi Iya, kita. iya. Nah, mensiasatinya itu kadang-kadang susah ya Iya. mengalihkan. Nah, nanti aja kita kupas ya. Nanti kita fokus di pendekatan yang berikutnya. Nanti kita bahas tentang Iya. public speaking ya. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah mungkin hampir sejam atau lebih. Aku juga gak ngecek jam, tapi saking serunya sampai gak seru. tahu waktu, sampai udah ngalir ngidul kita Ini kopi juga udah habis. Bener banget Iya, nih. di kopi itu juga Thank you tinggal nih dikit. buat Kopi Bersuara, makasih banyak. Dan Sama-sama, kita sama-sama. disponsori oleh Kopi Sama-sama. Bersuara nih. Kalian kalau misalkan tinggalnya di daerah sekitaran Jakarta Selatan atau di Jakarta nih, kalian boleh banget mampir ke Kopi Bersua. Kasih tahu dong Posisinya di mana Kak? Alamatnya? Alamatnya ada di Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Kalian bisa searching aja langsung di Google Maps Kopi Bersua. Langsung datang ke sini dan ketemu sama saya. Instagramnya apa? Boleh dong Instagramnya. Kalau kalian yang mau tahu info-info berikutnya tentang Kopi Bersua, kalian bisa langsung follow saja Instagram Kopi Bersua @kopibersua. Oke? Wajib banget nih kalian harus nge-follow, terus datang ke sini. Nanti kita bisa ngumpul bareng, kita bisa ngobrol-ngobrol seru kayak gini. Iya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak nih kalian udah nonton video podcast ini sampai akhir. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau mau ada request, jangan sungkan untuk komen nanti di kolom komentar di bawah. Atau misalkan kalau kalian mau tahu tentang Universitas Emputan Tular, kalian bisa kunjungin website kita di www.emputantular.co.id. Di situ juga ada informasi-informasi apa mengenai nanti untuk mahasiswa baru, terus apa aja yang ada, fakultas apa aja yang ada di Universitas Emputan Tular. Karena di sana kita nggak hanya ilmu komunikasi aja, di sana ada hukum, terus ada Instagram. manajemen. Oh iya, Ya, Instagram. kita banyak. Oh iya, Instagram. Terus kalian juga wajib nih follow Instagram. Untuk yang Emputan Tular boleh. Kalau untuk kita juga punya nih Instagram anak-anak. Dia nanti kalian follow aja di @hukum_hukum @humas_omt. Kalian bisa cari di sana atau kalian di subscribe juga, jangan lupa biar nanti kita makin masukin semangat. di caption aja. Ya nanti aku tulis di bawah nih, kalian wajib banget mengunjungi di sana. Nanti biar kita nih makin semangat untuk konten kedepannya. Kita bahas apa lagi, kita kupas apa lagi nih yang emang kalian pengen tahu. Thank you so much semuanya. Di sini aku Cindy sebagai hostnya dan ada Di Kak. sini aku ada Rafa sebagai co-host. Ada Mai, co-host juga. Dan ada terakhir dosen kita tercinta yang emang selalu kita tunggu-tunggu kalau materinya. Ibu Ibu Selvi Selvi. Sofia. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu semuanya. Bye. Bye. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.